Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Sebelum kita memulai belajar pada hari ini, sebaiknya kita akan berdoa terlebih dahulu. Berdoa akan dipimpin oleh ketua kelas ya. Silahkan ketua kelas. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sebelum kita memasuki pelajaran hari ini, Ibu akan mengecek kehadiran kalian terlebih dahulu. Amalia Fauzia, Hadir, Bu. Bea Febriani, Hadir, Bu. Nadia Tresni Handayani, Hadir, Bu. Novaria Zalizain, Hadir, Bu. Marvel Zelo. Hadir, Bu. Alhamdulillah, hari ini hadir semua. Kita akan membahas mengenai materi yang sebelumnya ya. Ada yang masih ingat? Masih Apa itu? bertauhid. Ya benar, materi sebelumnya itu adalah bertauhid. Ada yang masih ingat bertauhid itu apa? Ya silakan. Bertauhid yaitu meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu esa dan tidak sekutu baginya. Kesaksian ini dirumuskan dengan dalam kalimat syahadat la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Ya benar. Tauhid itu artinya mengesahkan Allah. Allah itu berarti satu, dan Allah itu tidak boleh dihitung. Kepadanya tidak layak dikaitkan dengan bilangan. Beberapa ayat Al-Quran telah dengan jelas mengatakan tentang keesaan Allah, seperti yang terkandung dalam Quran surat Al-Ikhlas ayat 1-4. Nah, karena kalian masih ingat mengenai materi yang sebelumnya, kita akan masuk ke materi kita yang hari ini, yaitu menjadi hamba Allah yang berakhlak. Ya, materi kita hari ini adalah menjadi hamba Allah yang berakhlak. Nah, akhlak ini berasal dari bahasa Arab, yaitu al-akhlak, yang merupakan bentuk jamak dari kata-kata khuluq dan khalaq, yang berarti tabiat, budi pekerti, kebiasaan, ataupun adat, keperwiraan, kesatriaan, dan kejantanan. Nah, akhlak ini merupakan suatu keadaan yang melekat pada jiwa manusia yang melahirkan perbuatan-perbuatan yang mudah tanpa melalui proses pemikiran, pertimbangan, ataupun penelitian. Nah, jika keadaan ini melahirkan perbuatan yang baik dan terpuji, maka akan disebut dengan akhlak baik. Tetapi sebaliknya, jika melahirkan perilaku buruk dan tercela, bisa disebut dengan akhlak buruk. Nah, akhlak ini menempati posisi yang sangat penting dalam Islam, sehingga setiap aspek dari ajaran agama ini selalu berorientasi pada pembentukan dan pembinaan akhlak yang mulia yang disebutkan dalam Al-Akhlak Al-Karimah. Dan hal ini juga tercantum di antara sabda Rasulullah SAW, yaitu innama bu'istu liutamimma makarimal akhlak, yaitu sesungguhnya aku diutus hanya untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Diriwayatkan oleh Al-Hakim. Nah, akhlak ini mempunyai beberapa macam. Yang pertama yaitu akhlak wad'iyah, dan yang kedua adalah
Akhlak ini mempunyai dua macam, yaitu akhlak wadiyah dan akhlak Islam. Ya benar. Akhlak wadiyah ini mengajarkan kepada manusia dengan berpedoman kepada olah pikir dan pengalaman manusia. Manusia dengan menggunakan akhlaknya berpikir dan bertindak ke arah yang lebih baik dan benar, dengan menjadikan akal sebagai rujukan dalam perbuatan kehidupan sehari-harinya. Nah, akhlak ini hanya mempunyai satu macam sanksi, yaitu sanksi yang datang dari masyarakat. Kemudian akhlak Islam yaitu norma keagamaan yang mengajarkan akhlak kepada manusia dengan mengambil tuntutan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yang tercantum pada Al-Qur'an dan hadis. Nah, dengan demikian akhlak ini mempunyai dua macam sanksi yang datangnya dari masyarakat maupun dari Allah itu sendiri yang sifatnya gaib. Nah, di sini akhlak juga mempunyai ciri-ciri. Ciri-ciri akhlak Islam yaitu yang pertama adalah kebaikan bersifat mutlak ataupun al-khairiyah al-mutlakah, yaitu kebaikan yang sifatnya murni baik untuk individu maupun untuk masyarakat di dalam lingkungan, keadaan, waktu, dan tempat apapun. Ciri yang kedua yaitu kebaikannya bersifat menyeluruh ataupun al-salahiyah al-ammah, merupakan kebaikan yang sifatnya untuk seluruh umat manusia di segala zaman dan di semua tempat. Ciri yang ketiga yaitu tetap dan kontekstual, kebaikannya bersifat tetap, tidak berubah oleh perubahan waktu dan tempat ataupun perubahan kehidupan masyarakat. Ciri yang keempat yaitu kewajiban yang harus dipatuhi ataupun al-ilzam al-mustajab, yaitu merupakan hukum yang harus dilaksanakan sehingga ada sanksi hukum tertentu bagi orang-orang yang tidak melaksanakan. Kemudian ciri akhlak yang terakhir yaitu pengawasan yang menyeluruh ataupun al-raqabah al-muhit. Karena akhlak Islam ini bersumber dari Tuhan, maka pengaruhnya lebih kuat dari akhlak ciptaan manusia, sehingga seseorang tidak berani melanggar kecuali setelah ragu-ragu dan kemudian akan menyesali perbuatannya untuk selanjutnya bertaubat dengan sungguh-sungguh dan tidak melakukan perbuatan yang salah lagi. Baik, sampai di sini kalian sudah paham? Paham. Coba kalian jelaskan ulang apa itu akhlak. Akhlak yaitu keadaan yang melekat pada jiwa manusia, yang melahirkan perbuatan yang mudah dan menjadi kebiasaan. Ya benar. Kemudian akhlak itu memiliki dua macam, yaitu akhlak wadiyah dan akhlak Islam. Coba Nova sebutkan apa itu akhlak Islam. Norma keagamaan yang mengajarkan akhlak kepada manusia dengan mengambil tuntunan yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala dan Rasul dan Al-Qur'an dan hadis. Ya benar. Kita akan melanjutkan ke materi yang selanjutnya ya, yaitu persamaan antara akhlak, etika, moral, dan budi pekerti. Nah, etika ini adalah ilmu pengetahuan yang menetapkan ukuran-ukuran ataupun kaidah yang mendasari pemberian tanggapan ataupun penilaian terhadap perbuatan. Kemudian moral merupakan ajaran baik dan buruk yang diterima secara umum. Sedangkan budi pekerti berarti tabiat, akhlak, dan watak. Nah, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa antara akhlak, etika, moral, dan budi pekerti ini memiliki persamaan, yaitu berbentuk perilaku yang sifatnya netral. Misalnya ada seorang yang berbuat buruk, maka tidak tepat jika dikatakan bahwa orang tersebut tidak mempunyai akhlak, sebab akhlak itu sendiri adalah perilaku yang sifatnya bisa baik ataupun buruk. Nah, orang tersebut sudah berperilaku namun berperilaku yang buruk, akan lebih tepat kalau dikatakan orang tersebut berakhlak tercela. Nah, oleh karena itu semua tergantung kepada setiap individu ataupun orang. Jika watak, karakter, kebiasaan, dan tabiat itu mengarah dan diarahkan kepada hal-hal yang baik,
maka akan menjadi akhlak terpuji. Sebaliknya, jika semua itu diarahkan kepada hal-hal yang jelek ataupun buruk, maka akan menjadi akhlak tercela. Karena itu pembinaan akhlak itu sendiri sama dengan pembinaan perilaku. Nah, dalam membentuk akhlak yang baik, ada beberapa cara untuk meningkatkan kualitas akhlak. Nah, peningkatan kualitas akhlak ini sangatlah penting dilakukan untuk mencapai kemuliaan hidup. Kualitas akhlak sudah menjadi tujuan dari diutusnya Nabi Muhammad SAW. Dengan melihat kondisi masyarakat saat ini sedang mengalami dekadensi moral, lingkungan yang buruk, pengaruh negatif dari perkembangan teknologi dan pergaulan yang cenderung bebas akan semakin menguatkan dalam pembinaan kualitas akhlak untuk membentuk akhlak mulia dan terpuji. Oleh karena itu, perlu dilakukan beberapa metode yang meningkatkan kualitas akhlak. Yang pertama yaitu melalui perumpamaan ataupun tamsil. Ya, melalui perumpamaan ini adalah akhlak dapat ditingkatkan melalui perumpamaan sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas-tugas kemanusiaan. Yaitu contohnya ada beberapa berhala yang disembah oleh orang-orang kafir. Nah, berhala ini tidak akan bisa menciptakan sesuatu apa yang kita inginkan. Nah, oleh karena itu kita harus beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, karena apapun yang kita minta akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan oleh berhala itu sendiri, karena berhala itu diciptakan oleh tangan manusia. Jadi kita tidak bisa untuk menyembah berhala tersebut. Kemudian melalui keteladanan ataupun uswatun hasanah. Nah, setiap pribadi ini hendaknya bisa menjadi teladan yang baik bagi yang lain dalam usaha meningkatkan kualitas akhlak. Rasulullah SAW adalah teladan dalam kehidupan suami istri. Nah, dalam kesabaran menghadapi keluarganya, ini mengarahkan istri-istrinya kepada sifat yang lebih baik. Kemudian metode yang selanjutnya adalah melalui latihan dan pengamalan. Agama Islam ini mengajarkan umatnya untuk mengerjakan amal soleh supaya dapat mengerjakan amal soleh ini sebagaimana muslim hendaknya membutuhkan latihan dan pengalaman sehari-hari agar menjadi kebiasaan dalam mengerjakan amal soleh. Nah, contohnya yaitu latihan dan pengalaman melaksanakan sholat wajib 5 waktu sehari-hari. Nah, kemudian metode yang selanjutnya melalui ibroh dan mau'idah. Nah, ibroh ini merupakan itibar, ialah suatu kondisi psikis yang menyampaikan manusia untuk mengetahui intisari suatu perkara yang disaksikan, diperhatikan, dan diputuskan oleh manusia secara nalar, sehingga kesimpulannya dapat mempengaruhi hati untuk tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian mendorong untuk berperilaku yang baik. Nah, peningkatan kualitas akhlak ini melalui mau'idah maksudnya adalah pemberian nasihat dan pengingatan akan kebaikan dan kebenaran dengan cara-cara yang baik dan menyentuh. Kemudian metode yang terakhir dalam meningkatkan kualitas akhlak yaitu dengan menerapkan metode-metode tersebut dalam usaha meningkatkan kualitas akhlak di kehidupan sehari-hari. Sebab sebaik apapun metode yang ada, tanpa adanya usaha dan mempraktikkan metode tersebut dalam kehidupan, tanpa mempraktikannya akan menghasilkan hal yang sia-sia. Jadi kita sebagai manusia harus berusaha dalam meningkatkan kualitas akhlak. Nah, peningkatan kualitas akhlak ini akan terjadi pada lingkungan keluarga karena peran orang tua yaitu mendidik anaknya setiap hari dalam menanamkan ketakwaan. Kemudian di lingkungan pendidikan formal juga berpengaruh pada peningkatan akhlak, yaitu dengan belajar dan membentuk kepribadian yang baik. Kemudian di lingkungan masyarakat ini merupakan lingkungan terakhir yang mempengaruhi menjadi baik juga,
Dan sebaliknya, apabila lingkungannya buruk, maka akan terbentuk sifat yang buruk juga. Nah, sampai di sini kalian sudah paham semua? Sampai di sini apa ada yang ingin ditanyakan? Bu, Ya, silakan apa? mengapa akhlak yang baik menempati posisi yang sangat penting dalam ajaran Islam? Ya, mengapa akhlak yang baik menempati posisi yang sangat penting dalam ajaran Islam? Karena akhlak yang baik dan terpuji akan meningkatkan derajat manusia. Seorang yang mempunyai akhlak yang baik, apalagi mempunyai iman yang kuat serta takwa kepada Allah, maka pintu surga untuknya, dan manusia tanpa akhlak maka akan seperti binatang. Sudah paham, Nova? Sudah. Masih ada yang ingin bertanya? Ya Bu, Ya, silakan. mengapa peningkatan kualitas akhlak harus dilakukan bersama orang tua? Ya, meningkatkan kualitas harus dilakukan bersama dengan orang tua. Nah, peningkatan kualitas akhlak akan lebih besar dilakukan oleh keluarga. Mengapa demikian? Karena orang tualah yang bisa membimbing anaknya setiap waktu dan setiap hari. Mereka juga bisa menggerakkan anaknya dalam melakukan kebaikan, supaya dapat menjalankan perintah Allah dan menaati Allah, supaya menjadi pribadi yang berakhlak. Baiklah, Ibu kira cukup sampai di sini, dan Ibu akan menjelaskan mengenai manfaat setelah mempelajari akhlak. Yang pertama, kita dapat menjadi umat sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW, karena beliau diutus untuk menyempurnakan akhlak. Kemudian kita memiliki kedudukan bersama Rasulullah SAW dan menjadi hamba Allah yang paling dicintai Allah. Dan kita juga menjadi sosok yang dihormati dan mampu menjadi tauladan akan akhlak yang baik. Dan mempelajari akhlak ini akan mengajak manusia untuk melakukan segala hal yang baik dan mulia. Nah, karena memiliki akhlak yang baik akan menjadi benteng bagi manusia itu sendiri yang berakhlak. Ibu kira cukup sampai di sini. Untuk tugas kalian bisa mengerjakan dan dikumpulkan minggu depan. Ibu akhiri dengan mengucap lafal hamdalah. Alhamdulillahirabbil